Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam jemaat kami yang kami kasihi. Kita kembali beribadah pada minggu ini walaupun secara online, tetapi semangat kita tidak akan pudar. Kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi pujian, terpujilah nama Allah. Kembali kita bernyanyi pujian Ku Bersyukur Karena Kasih Setiamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadapan-Mu Tuhan, kasih setiamu yang tiada berkesudahan, berkat anugerah yang Kau limpahkan bagi kami, sehingga kami boleh kembali Tuhan berkumpul bersama untuk ingin
memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan, pakai kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan kebenaran-Mu ini, dan juga Engkau selalu memberikan kerendahan hati kepada kami, sujud sembah kami kepadamu, bahwa Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa. Bapa yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, di dalam keadaan pergumulan yang beraneka ragam yang dia perhadapkan, tapi kami percaya Engkau akan memberikan kelegaan bagi mereka. Biarlah Tuhan Engkau tetap senantiasa membaringkan kami di padang rumput yang hijau, sehingga kami dapat kesegaran yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan, kita bernyanyi Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan dalam dari lautan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa kita di hadapan-Nya, mengakui segala keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Dengan dasar kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang terang adanya. Dalam persekutuan dengan-Mu, maka kami beroleh terang. Dan di luar Engkau kami hidup di dalam kegelapan. Ampunilah kami, karena seringkali kami hidup menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya, kami tidak menjalaninya di dalam iman. Kami sering melakukan sesuatu tanpa kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami kiranya ya Tuhan, karena kami melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, juga kami melakukan tanpa iman.
Ampunilah kami kiranya Tuhan, karena dalam relasi dengan sesama kami, seringkali kami justru mendapati iman kami adalah iman yang mati. Tuhan, ampunilah kami. Dalam perjalanan hidup kami sebagai gereja-Mu yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini untuk menjadi berkat, menjadi saksi, juga kami tidak sungguh-sungguh berjalan seturut dengan firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai pelayan-pelayan-Mu, kami juga tidak hidup sebagaimana seharusnya kami menjadi hamba-hamba Kristus. Tuhan, ampunilah kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu supaya kami dipulihkan, diperbaharui di dalam Engkau, dan kami berjalan dalam Engkau, hidup di dalam iman yang sejati, iman yang sebenarnya. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kebelas kasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbahagialah kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa di hadapan-Nya terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Jemaat yang kami kasihi, kita pembacaan responsoria. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi, tempat kediaman kita yang sekarang. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya panah itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami diam di bumi ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari hidup ini untuk menetap pada Dia. Sama-sama, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Amin. Gloria Patri. Untuk menyambut firman Tuhan, kita kembali bernyanyi Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan, hari ini boleh lagi mendengarkan firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh datang kepadamu, datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam iman. Dan terima kasih karena Engkau juga yang memelihara iman kami sampai hari ini. Kami memuji Engkau karena pagi hari ini kami juga boleh ada waktu, ada kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh Allah bekerja dalam hati kami, memberikan hikmat, pengertian, penerangan bagi kami atas firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami juga untuk menerapkan secara nyata, secara praktis dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-6. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat pertama dan ayatnya yang ke-6 di bawah tema hidup oleh iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 3 minggu terakhir ini kita belajar dari firman Tuhan bagaimana menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita belajar bagaimana kita berjalan sebagai murid-murid Kristus yang mengikut Kristus dengan benar. Kita sudah berbicara tentang hidup di dalam Kristus, hidup di dalam firman, dan hidup oleh Roh Allah. Hari ini kita akan belajar membahas tema hidup oleh iman. Bahwa perjalanan kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita adalah sebuah perjalanan iman. Diawali ketika kita datang kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita datang dalam pertobatan, mengaku dosa kita dan kemudian meninggalkan dosa-dosa kita. Dan kemudian terus berlanjut dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan sampai hari ini. Seluruh perjalanan itu adalah perjalanan di dalam iman. Dan dijalani di dalam iman. Tidak mungkin saudara hidup di dalam Kristus tanpa iman. Tidak mungkin saudara hidup di dalam firman tanpa iman. Tidak mungkin saudara hidup di dalam roh, hidup oleh Roh Allah tanpa iman. Seluruh perjalanan rohani kita adalah perjalanan dari iman, berlanjut di dalam iman dan menuju kepada iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita, apakah iman itu? Apa sih iman itu? Bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini menunjukkan substansi atau inti dari iman itu sendiri. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seperti mata fisik kita adalah indera yang dapat memberi bukti tentang dunia materi, dunia material ini. Kita mengetahui ada segala sesuatu berdasarkan panca indera kita, mata kita dari dalam dunia materi ini. Maka demikian juga iman itu sebetulnya adalah seperti indera yang memberi bukti, yang menunjukkan tentang dunia rohani yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Kalau mata menunjukkan
bukti tentang dunia materi yang kelihatan, maka iman memberi bukti tentang dunia rohani yang tidak kelihatan. Iman memberikan kejelasan terhadap keyakinan yang kita pegang, memberikan kejelasan pada kepercayaan yang kita yakini. Iman bukanlah sesuatu yang meloncat dalam kegelapan, seperti seorang yang meloncat dalam kegelapan. Memang betul iman itu tidak bisa diukur dalam sebuah laboratorium kimia misalnya. Tetapi iman itu dapat dipahami secara rohani. Iman itu kadang-kadang tidak bisa dimengerti dengan akal pikiran kita, dengan rasio kita. Tetapi bukan berarti iman itu bertentangan dengan akal pikiran kita. Sebaliknya justru iman itu melampaui batasan-batasan akal budi kita, batasan pikiran-pikiran kita. Iman itu bukan sekedar kepercayaan atau keyakinan intelektual persetujuan akal kita saja. Tetapi di balik istilah iman itu sebetulnya terdapat pengertian, keinginan kita, kerinduan kita untuk mempercayakan diri kepada sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Mempercayakan diri kepada pribadi Allah sendiri, bergantung sepenuhnya kepada pribadi Allah. Iman menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang kita baca pada pagi hari ini berhubungan dengan satu pribadi dalam perjanjian lama, seorang yang bernama Henokh. Henokh ini adalah orang yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini berkenan kepada Allah. Ia adalah orang yang berkenan kepada Allah. Kalau kita memperhatikan kitab Kejadian pasalnya yang ke-5, maka di situ terdapat catatan mengenai Henokh. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Henokh berusia 365 tahun dan kemudian dia meninggal, dan dikatakan di situ Henokh adalah orang yang bergaul dengan Allah. Dalam catatan kitab Kejadian pasalnya yang ke-5 tentang keturunan Adam, Henokh berusia paling pendek, tetapi dia memiliki keturunan orang yang memiliki usia yang paling panjang di dunia ini, yaitu Metusalah yang berusia 969. Henokh dikatakan adalah orang yang bergaul dengan Allah. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Henokh adalah orang yang hidup menyenangkan hati Allah. Henokh adalah seorang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena dia bergaul dengan Allah, dia tahu perintah Allah, dia tahu isi hati Allah, dan kemudian dia melakukan segala sesuatu dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Ayat yang kita baca tadi berkata bahwa kalau orang datang kepada Allah, maka dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Seorang yang beriman kepada Allah, maka yang pertama yang harus dia percayai bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Dalam pelajaran katekisasi selalu saya akan mengawali dengan keyakinan awal yang mendahului keyakinan-keyakinan yang lain, yang seringkali disebut dengan presuposisi, keyakinan yang mendahului keyakinan-keyakinan yang lain. Dan keyakinan itu adalah Allah itu ada. Allah itu ada. Allah itu esa.
bukan banyak. Allah itu esa, Allah itu cuma satu. Dan Allah yang esa dan Allah yang satu itu menyatakan diri kepada manusia dengan caranya yang khusus. Dan penyataan diri Allah itu yang terutama adalah melalui Alkitab, melalui firman Allah. Inilah keyakinan awal yang seharusnya dimiliki oleh para pengikut Kristus. Allah ada, Dia esa dan Dia bersabda dan firman dan sabdanya itu adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah sendiri. Allah ada dan Allah menyatakan diri kepada orang-orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Maka perjalanan kehidupan orang-orang percaya, perjalanan kehidupan seorang murid Kristus diawali ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, dia percaya kepada Allah, dia percaya bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang menyelamatkan umat manusia dan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perjalanan iman itu diawali dengan percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu berkepribadian. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kasih, dan Allah itu peduli kepada umatnya. Inilah yang mendasari perjalanan iman kita. Perjalanan kehidupan kerohanian kita sebagai seorang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memilih di antara dua macam pandangan hidup. Yang pertama adalah hidup beriman, hidup oleh iman, berdasarkan iman. Dan sebaliknya, yang kedua adalah hidup berdasarkan akal. Yang pertama hidup berdasarkan iman, yang kedua mengundurkan diri dari iman atau mengabaikan iman. Hanya ada dua pilihan dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi orang yang beriman atau orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, orang yang mengundurkan diri dari iman, mereka tidak mau mengikuti hukum-hukum Allah. Sebaliknya orang yang beriman, mereka akan mengikuti hukum Tuhan. Orang yang tidak beriman, mereka tidak akan menerima firman Tuhan. Orang yang mengundurkan diri dari iman, mereka tidak mau menerima firman Tuhan sebagai penuntun hidupnya. Tetapi orang yang beriman, hidup oleh iman, dia menerima firman Tuhan dan bertindak berdasarkan firman Tuhan yang dia terima. Orang yang meninggalkan iman, yang mengundurkan diri dari iman dan hidup berdasarkan akal, seringkali dan senantiasa hidup dalam ketidakbenaran. Hidup tidak memiliki dasar moral yang benar. Tetapi orang yang hidup di dalam iman, dia akan hidup di dalam kebenaran. Orang yang mengundurkan diri dari iman, maka tidak mungkin dia dikenan oleh Tuhan. Tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Tetapi orang yang hidup oleh iman, seperti dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, dia berkenan kepada Tuhan. Banyak orang yang bertindak seolah-olah Allah itu tidak ada. Banyak orang yang bertindak dalam perjalanan kehidupan mereka seolah-olah Allah itu bukanlah Allah yang hidup. Allah itu tidak mempedulikan mereka. Allah itu tidak memperhatikan mereka. Allah itu tidak tahu apapun tentang kehidupan mereka. Bahkan banyak orang yang sekalipun datang kepada Allah, tetapi mereka tidak mencarinya dengan segenap hati. Mereka tidak datang dengan iman yang sebenarnya, iman yang sejati kepada Allah. Maka jemaat yang dikasihi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami melalui bagian firman Tuhan ini. Dasar berkenan tidaknya seorang kepada Tuhan, kepada Allah, bukanlah karena dia rajin beribadah. Dasar seorang dikenan oleh Tuhan bukan karena dia rajin berdoa 5 waktu. Bangun tidur, mau tidur, makan pagi, makan siang, makan malam. Bukan karena dia rajin baca Alkitab. Bukan karena dia rajin memberikan persepuluhan, persembahan. Meskipun juga mungkin dalam jumlah yang besar. Semua itu dilakukan tanpa iman. Maka semuanya itu sia-sia dan tidak berkenan kepada Tuhan.
Di dalam pasal 11 ini juga diceritakan tentang Kain dan Habil yang sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi yang dikenan adalah persembahan Habil karena dia datang memberikan persembahan itu di dalam iman, sementara Kain tidak. Yang dikenan Tuhan adalah Habil karena dia memberikan persembahan itu di dalam iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup oleh iman. Yang pertama-tama memang kita datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dia. Kita mempercayai Dia sebagai penyelamat kita yang melepaskan kita, membebaskan kita dari dosa. Dan tanpa Kristus kita tidak akan pernah memperoleh keselamatan. Tetapi perjalanan kehidupan kita tidak berhenti di situ. Dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita juga harus bertindak di dalam iman. Kita menjalani kehidupan kita berdasarkan iman. Iman itu akan timbul, akan terus bertahan melalui pendengaran kita akan firman Tuhan. Maka hidup oleh iman itu adalah hidup di dalam firman. Hidup oleh firman. Hidup berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Karena yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menguatkan kita, yang mendasari perjalanan iman kita, meneguhkan iman kita adalah firman Tuhan sendiri. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Tidak mungkin tanpa firman Tuhan juga. Maka orang yang bertekun mencari Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kerinduan yang dalam akan firman Tuhan. Orang yang memiliki kesetiaan untuk merenungkan, bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tapi merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Berpegang kepada firman Tuhan dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan tiap-tiap hari. Orang yang hidup oleh iman adalah orang yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang dia terima dalam kehidupan tiap hari. Orang yang hidup oleh iman itu akan mempraktekkan firman Tuhan, menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam tindakannya tiap-tiap hari. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, pada hakikatnya adalah kosong, seperti kata Yakobus. Maka iman yang kita miliki itu harus terwujud, terpancar keluar dalam tindakan-tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Di dalam perkataan kita, pemikiran kita, tingkah laku kita, perbuatan kita tiap-tiap hari, perhatian kita, peduli kita kepada orang-orang lain, dalam relasi kita dengan sesama kita, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam seluruh hidup kita. Maka iman itu seharusnya terpancar di dalamnya. Bagian firman Tuhan ini juga memberikan penjelasan kepada kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang yang datang kepada Tuhan itu menerima upah. Orang yang dikenan Tuhan itu akan diberikan upah. Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati. Ayat ini berbicara tentang bagaimana sikap kita yang benar dalam perjalanan hidup kita, dan juga secara khusus dalam perjalanan kehidupan kita ketika menghadapi pergumulan, menghadapi situasi-situasi yang sulit. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita, bagaimana kita bertahan di dalam iman ketika diperhadapkan pada situasi-situasi yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Ketika diperhadapkan pada situasi-situasi yang sangat sulit, maka sikap iman yang sebenarnya adalah kita menunggu dengan sikap iman. Tidak cukup bagi kita hanya berdoa, tidak cukup bagi kita hanya menceritakan, menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tidak cukup bagi kita hanya menyampaikan kebingungan kita dalam menjalani kehidupan kita, mungkin mengambil keputusan, mungkin menghadapi situasi yang sulit, mungkin karena pergumulan terlalu berat sehingga kita mengalami kebingungan dalam kehidupan kita. Tidak cukup
hanya berdoa. Tidak cukup hanya menyerahkan beban kita, mempercayakan beban kita kepada Tuhan saja. Tetapi kita juga harus menunggu Tuhan dalam sikap iman. Kita menanti-nantikan Tuhan. Sesudah kita mengutarakan, menyampaikan isi hati kita, kebutuhan kita, kebingungan kita kepada Tuhan. Itu artinya hidup oleh iman ketika menghadapi pergumulan. Kita berhenti merisaukan pergumulan kita. Kita berhenti merisaukan permasalahan kita. Kita tidak lagi memusatkan diri kepada permasalahan kita, tetapi kita berpaling kepada Tuhan. Berpusat, berfokus kepada Tuhan sendiri. Kita tidak lagi merisaukan masalah kita. Betul masalah itu masih ada, tetapi itu tidak merisaukan kita. Betul masalah itu masih ada, tetapi damai sejahtera Tuhan ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan itu, kita bisa nikmati dalam perjalanan hidup oleh iman. Kita berharap kepada jawaban Tuhan. Kita memperhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan. Kita menantikan jawaban Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah senantiasa berbicara kepada kita melalui banyak cara dalam kehidupan kita. Ketika diperhadapkan pada pergumulan, Allah berbicara kepada kita dengan banyak cara dalam kehidupan kita. Allah itu seringkali mengingatkan kita, mengingatkan sesuatu di dalam roh kita dengan cara yang tidak mungkin salah. Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang di sekeliling kita. Tuhan bisa berbicara melalui firman Tuhan ketika kita mendengar khotbah, ketika kita merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Tuhan berbicara dengan banyak cara. Dan kita yang hidup oleh iman, kita akan diberikan kepekaan untuk mendengar suaranya, untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kita secara khusus di masa-masa yang sangat sulit. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang dikenan Tuhan, pastilah dia hidup di dalam iman. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan, hidup oleh iman. Perjalanan kehidupan kita hidup oleh iman diawali ketika kita datang kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Meninggalkan dosa-dosa kita dan memulai kehidupan yang baru. Kehidupan kita oleh iman adalah kehidupan yang kemudian dijalani, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Karena tanpa perbuatan, iman kita pada hakikatnya adalah kosong dan mati. Iman kita harus diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan kita tiap-tiap hari. Dan hidup oleh iman itu adalah hidup yang penuh dengan penyerahan diri, menunggu dengan sikap iman. Ketika kita diperhadapkan pada pergumulan-pergumulan yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita hidup oleh iman. Hidup oleh iman juga memiliki hubungan yang sangat jelas, sangat nyata dengan hidup oleh di dalam Kristus, hidup di dalam firman, dan hidup oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk terus-menerus mempraktekkan, mewujudkan firman Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita tiap-tiap hari sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami, menolong kami. Sesudah kami mendengar firman Tuhan ini, kami boleh mempraktekkan, mewujudkan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tolong kami untuk hidup oleh iman. Kami sudah mengawali ketika kami percaya kepada Yesus Kristus. Dan biarlah dalam perjalanan kami hidup menunjukkan iman kami dalam perbuatan kami. Dan penyerahan diri kami ketika kami diperhadapkan pada berbagai macam situasi sulit dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai orang percaya, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kami kasihi, marilah kita mengumpulkan persembahan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi pujian "Jangan Kamu Khawatir". Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum makan. Jangan kamu khawatir, apa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum makan. Aku tidak khawatir, apa di surga memelihara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu yang tak berkesudahan. Berkat anugerah yang Kau limpahkan bagi kami sudah kami terima. Dan saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh kami gunakan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi, berkati usaha, pekerjaan, kesehatan, semuanya Tuhan. Semuanya kami boleh memberi lebih lagi apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, dosologi, doa berkat disampaikan oleh Boksu Agus Hukom. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。 Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.